Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajana Rahab. NIM saya 0206242098. Saya dari Hukum 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemateri saya pertama, yaitu definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem atau jaringan kerja yang menghubungkan pekerjaan individu dengan kelompok melalui pembagian tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi. Struktur ini dirancang untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya dengan cara terbaik melalui penentuan kekuasaan, tanggung jawab, dan spesialisasi anggota. Terdapat 3 komponen inti dalam dimensi struktur organisasi, yang mana ada 3 contoh, yaitu yang pertama ada kompleksitas, yang kedua formalisasi, yang ketiga ada sentralisasi. Pemateri saya kedua yaitu ada faktor penentu struktur organisasi, yang dimana efektivitas sebuah struktur sangat bergantung pada kesesuaian dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada strategi, yang dimana struktur harus bersejalan dengan tujuan. Strategi inovasi membutuhkan fleksibilitas, sedangkan strategi efisiensi membutuhkan formalitas. Yang kedua ada ukuran. Semakin besar organisasi, semakin tinggi tingkat spesialisasinya, hierarki, dan formalisasinya. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi rutin atau yang disebut otomatis mendukung struktur mekanistik, sementara teknologi non rutin lebih cocok dengan struktur organik yang fleksibel. Baru yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan yang dinamis dan tidak stabil menuntut struktur yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Baiklah, sekian dari saya, pemateri saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vianalia Risti Putri. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi itu ada 8. Yang pertama, fungsional, divisional, lini, staff, kemudian ada lini dan staff, kemudian ada matriks, kemudian ada komite dan tim kerja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsional. Jadi fungsional itu pengelompokan berdasarkan fungsi manajemen, misalnya keuangan dan pemasaran. Kemudian divisional yaitu pengelompokan berdasarkan produk, layanan, pasar, atau letak geografis. Kemudian lini yaitu hubungan wewenang vertikal langsung dari atasan ke bawahan, cocok untuk organisasi kecil. Kemudian staff yaitu adanya ahli atau staff yang memberikan saran kepada pimpinan tanpa garis komando langsung ke bawahan. Yang selanjutnya lini dan staff. Ini gabungan asas komando dengan bantuan saran dari para staf. Kemudian matriks yaitu gabungan struktur fungsional dan divisional. Ini tuh karyawan melapor kepada 2 pimpinan. Terus kemudian komite yaitu kepemimpinan yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok pejabat dewan. Dan yang terakhir ada tim kerja, yaitu struktur sementara yang dibentuk untuk menangani produk mendadak atau tertentu. Kemudian dampak. Di sini saya akan menjelaskan dampak struktur terhadap budaya organisasi. Jadi struktur organisasi itu tidak hanya membagi tugas, tetapi juga membentuk perilaku dan budaya kerja. Dukungan tujuannya yaitu memberikan kejelasan peran, saluran komunikasi yang efektif, serta mendorong kolaborasi dan inovasi. Contoh dampaknya itu seperti struktur datar yang meningkatkan adaptabilitas dan kecepatan keputusan, sementara struktur sempit memungkinkan pengawasan ketat namun kurang fleksibel. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najla Hibzan Azira dengan NIM 0206242097. Nah, di sini saya sedikit ingin menjelaskan apa saja sih tantangan yang sering muncul kalau di dalam struktur organisasi itu. Nah, yang pertama itu adanya penolakan dari karyawan. Yang keduanya itu lemahnya komunikasi atau kurangnya komunikasi, dan terus yang ketiga itu dari lemahnya dukungan pemimpinnya. Nah,
bisa disimpulkan di sini bahwa struktur organisasi itu sangat penting sekali karena dia itu menjadi dasar jalannya organisasi. Dengan struktur yang tepat, organisasi akan berjalan secara efektif dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Terima kasih.